Jumpa lagi para sahabat di channel YouTube iSquareC. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam acara Gathering Rahasia Hidup Sakinah Sehat Sejahtera kali ini, kita akan belajar bersama Dr. Agus Ali Fauzi, pakar paliatif dari Surabaya, dalam suasana yang gayeng penuh sense of humor, mengangkat topik sehat semangat bahagia dengan kebersamaan. Silahkan disimak, semoga kita bisa memetik manfaatnya ya. Dan jangan lupa simak video-video gathering selanjutnya. Lah, siang hari ini masih ada satu yang spesial, sangat Pak Thomas. spesial. Tadi saya udah mulai menunggu-nunggu ya. Udah mulai nunggu, mulai promosi. Kalau lihat di YouTube-nya atau di media sosial. Luar biasa. Satu pakar lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Siang hari ini siapa dia? Namanya nama zaman dulu ya Bu ya. Agus. Jadi kalau kita cek di phonebook kita ketik Agus gitu. Itu munculnya banyak sekali ya. Agus bagian ini, Agus bagian itu gitu ya. Maka kali ini juga kita hadirkan salah satu dari Agus tersebut. Tapi seorang dokter, seorang yang sangat ahli di bidangnya. Iya, ini kalau saya baca dari CV-nya Dr. Agus CV-nya ini kok ada yang menarik ya Pak Thomas ya? Ya. Nah ini dia, Dr. Agus Ali Fauzi. Ini adalah Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri di RSUD Dr. Sutomo. Kemudian Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri, Ketua Tim meraih, ini Pak Thomas, ini kok menggelitik sekali. Sebenarnya Pak Agus ini perlu disampaikan nanti. Pak Agus ini Ketua Tim, tadi tak pikir tim merah putih. Ketua Tim, tapi tim meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bimbingan rohani kelihatannya, Islam RSUD Dr. Sutomo. Ini Pak Thomas mau ikut timnya Pak Agus? Tim yang dunia dulu ya. Oke, baik. Rasanya kita perlu memberikan waktu yang seluas mungkin ya untuk Dr. Agus. Beliau juga Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia Cabang Jatim. Ketua 3 Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Surabaya. Pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jatim. Instruktur layanan sepenuh hati. Nah ini apalagi nih, ini menarik. Ini apalagi nih ya. Instruktur lagi, ini mungkin bayangan saya kayak aerobik gitu loh Bu. Iya. Tapi ini layanan sepenuh hati. Iya. Pengurus PASTI, Perkumpulan Awet Sehat Indonesia. Pengasuh ngaji sehat dan masuk di acara TV. TV sensasi. Ya. Jadi sungguh kelihatannya menarik sekali nih Pak Thomas. Sangat menarik ini. Ayo kita segera panggil dia. Ya, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Maju ke depan, Agus Ali Fauzi. Baik Ibu Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk Aistusi, mana suaranya tadi? Hebat, luar biasa, mendunia. Ya, luar biasa. Kenalkan saya Pak yang kami hormati Pak Steven ya, Pak Steven dan seluruh pengurus Aistusi yang luar biasa. Tadi ada Pak siapa tadi? Itu yang burung tadi itu, sulap. Pak Paulus. Saya masih belajar bahasa hafalkan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenalkan saya panggil Pak Agus gitu aja. Saya memang seorang dokter, ada dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum ya. Karena saya membidangi paliatif sudah 35 tahun ya. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Ya.
Dari kata pallium yang artinya jubah atau mantel untuk melindungi seseorang dari panas dan hujan. Tapi dari sisi kesehatan melindungi seseorang dari penderitaannya. Dan penderitaan seseorang itu dari 5 dimensi yang membentuk manusia. Yaitu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Jadi kalau orang ngobati nggak secara 5 dimensi nggak tersentuh, nggak bisa akan baik. Banyak yang hanya menyentuh pada fisik dan mental. Ada 3 dimensi yang belum tersentuh. Sosial, kultural, spiritual. Jangan dikira kalau kumpul-kumpul gini itu healing. Selnya akan melakukan remodeling. Membaik kembali. Ya, makanya jangan suka menyendiri. Tadi saya senang lihat line dance. Ya. Karena hidup itu 3 yang penting. Satu adalah gerak. Kalau enggak gerak pasti cenderung sakit sudah. Ya, enggak ada sirkulasi. Ya. Kedua adalah minum. Makan juga penting, tapi minum jauh lebih penting. Karena 75% tubuh kita terdiri dari air. Ya. Makanya makan secukupnya saja, tapi minum jangan sampai kekurangan. Nanti terjadi degeneratif. Sel itu cepat tua, ya, karena tidak ada bahannya. Yang ketiga adalah ngomong. Orang yang diem aja itu cepat mati, ya, karena tidak ada oksigen masuk, ya. Diem aja. Makanya jangan pakai ilmu kebatinan. Cuman ngomongnya yang baik, yang positif. Yang apalagi bisa memotivasi, itu lebih bagus, ya. Jangan pakai, ada orang yang introvert, itu cenderung aja depresi, itu cepat mati, ya, nggak ada oksigen masuk. Lalu ini tadi, ya, jalan-jalan, line dance itu bagus, apalagi diiringi dengan nyanyi, itu lebih bagus. Makanya orang yang nyanyi, MC itu pasti sehat dia, karena oksigennya masuk, ya, itu kuncinya di situ. Sama dengan sehat harus 5 dimensi, harus seimbang. Fisik, jangan malas olahraga, psikologis, jangan mikir yang berat-berat. Banyak orang overthinking, tidak perlu dipikir ya, cemet otaknya, namanya brain atrophy. Ya, apalagi kena pandemi itu stres luar biasa itu. Ya, 2,5 tahun sampai 3 tahun, dan saya masuk terus. Apa Pak Agus stres? Stres saya. Ya, karena masuk terus, pasien paliatif tidak boleh ditinggal. Itu. Yang lainnya kan boleh work from home, pasien paliatif tidak boleh. Karena tiap jam harus dievaluasi terus. Sehingga staf saya 50% terpapar dan teman-teman saya yang biasanya kumpul sudah dipanggil semua, meninggal semuanya. Ya, profesor, kompresor, provokator, 11 KB ya. Jadi saya termasuk yang masih ditolong sama Tuhan. Makanya kita harus menolong orang lain. Kata Tuhan, kalau kamu pengen balas atas nikmatku saja, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Ya, itu kuncinya di situ aja, ya. Karena kita sehat ini sudah diberi Tuhan triliunan. Makanya dengan orang lain jangan minta lagi, jangan mengharap lagi, tapi berusahalah memberi, menolong, ya. Tapi kalau sama Tuhan boleh minta, karena kita masih banyak masalah, mungkin sakit, ya mungkin diuji sakit, mungkin diuji macam-macam anaknya dan lain sebagainya. Tapi sesama gini bantulah. Makanya orang yang ada masalah dalam hidupnya, dia menolong orang lain, maka masalah kita akan ditolong oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk kita. Jadi helpful, social intelligence itu paling tinggi. Makanya kegiatan seperti ini jangan setahun sekali, kalau bisa tiap minggu, itu lebih bagus. Semoga Ais to see ini rezekinya meningkat terus. Tepuk tangan. Ya, tidak ada orang memberi terus bangkrut, tidak ada. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Jadi orang yang bermasalah itu biasanya satu mengeluh, yang kedua males, yang ketiga pelit, medit. Ya, dia hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Ya, kita nafas saja tidak pernah ditarik, nafas tok. Ya, kemarin teman saya senior sudah pensiun, tahu-tahu jantungnya bermasalah, harus diablasi, harus dioperasi. Diablasi itu dipatri, karena detak jantungnya tidak karu-karuan. Itu kalau swasta, itu 150 juta. Detak jantung tidak, aritmi, itu risiko mati mendadak, karena berhenti. Makanya kalau ada suami-suami kok detak jantungnya tidak teratur, tolong jangan manggil keras-keras, kaget mati nanti ya. Dredek-dredek, ya kaget, seret, langsung kik, mati. Karena banyak yang bradikardi. Makanya untuk itu kita aktifkan dengan pertemuan, dengan nyanyi, dengan minum kopi, dengan makan coklat, itu membuat jantung menjadi lebih baik. Apalagi ada tadi kacang satu tempat, itu kulitnya itu mengandung arginin. Itu yang mengandung arginin itu menguatkan jantung. Itu asal satu mangkok ya, tapi kalau satu black itu cekot-cekot. Ya, makanya tidak boleh berlebihan. Makan juga begitu. Makan jangan berlebihan. Makan secukupnya. Kalau kamu makan enak-enak, maka olahragamu harus ditambah. Kan gitu. Harus ada konsekuen.
Jangan dia enak-enak aja. Kamu kamu kan harus tambah. Jadi bukan makanan. Saya menganut aliran yang silakan makan. Makan yang bahaya itu hanya satu. Nggak pernah ngajak temannya. Itu bahaya itu. Dia egois. Dan orang egois itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Makanya orang yang merasa dirinya paling benar, paling pinter, itu sumber penyakit. Ya. Makanya kalau ada suami kok jalannya pelan-pelan, ini bojone kereng, mesti bojone kereng. Nanti dikomentari aja terus. Makanya untuk terapi demensia, mencegah demensia, itu selain tadi kegiatan nyanyi, lain dan lain sebagainya, pokoknya diaktifkan. Itu dua pasangan suami istri, jangan banyak ngatur dan jangan banyak komentar. Maka tidak tertekan, tapi bahagiakan. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Tugas kita membahagiakan. Makanya belajarlah menerima pendapat orang lain dan bukan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Hati itu. Makanya orang sing ngeyelan barang itu cepat mati, biarkan aja. Kalau ada ketemu orang ngeyelan, biarkan, nanti mati-mati dewe deh. Paham ya? Ya? Paham ya? Jadi mari kita keseimbangan, balancing itu penting. Orang ada masalah mesti miring, depresi, kembalilah ke tengah. Emotional balancing. Apa? Berpeganglah pada Tuhan, pada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, begitu panjenengan mohon pertolongan kepada Tuhan, pasti tak berikan jalan keluar, timbal rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, dia mengandalkan pikirannya terus, ya blunder dia. Makanya banyak penyakit namanya sekarang psikosomatik, karena dia ngarang. Tidak ada apa-apa ngarang, sehingga dia shopping dokter. Dia ganti-ganti dokter. Malah bunuh diri dia, obatnya macam-macam. Wong persepsinya dokter beda-beda. Makanya itulah pentingnya introspeksi diri, scoring dan mapping diri kita. 3 pilar harus dijaga, kepada Tuhannya dia harus dicintai. Dan Tuhan cinta kalau kita saling mencintai sesama. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Tepuk tangan untuk kita. Yang kedua adalah baiklah dengan sesama. Cocokkan kita dengan orang lain. Jangan orang lain mencocokkan kita. Kaiso. Mati. Coba, yes, oke, setuju. Langsung yang keluar hormon endorfin, hormon kebahagiaan, memuji. Itu memuji, ya, jangan membenci, apalagi membuli, tambah kena sendiri dia. Makanya jangan juga menjadikan the power of mind. Pandanglah seseorang, pandanglah kejadian selalu dari sisi positifnya dan pasti ada hikmahnya. Pandemi kan ada hikmahnya. Kenapa disuruh di rumah, orang pada ketakutan semua? Disuruh tutup mulutnya, kakek ngomong. Diberhentikan, karena ngomongnya tidak karu-karuan, menyakitkan orang, di stop sama Tuhan. Dan tidak boleh, jangan makan banyak-banyak. Sekarang sudah dibuka, ayo ngomong yang baik, dan makannya harus ingat pada temannya. Ada sebagian enggak bisa makan. Simpel saja. Ya. Orang yang egois itu rendah. Merasa dirinya hebat, berkuasa, punya segalanya, tidak bisa. Orang egois itu cirinya gampang. Kalau dia foto cekrek, mesti yang dicari gambarnya dia. Itu orang egois dia. Mesti dia kan. Nek bagus terus share ya, share, jangan lupa, share cepetan, share. Tapi nek elek, hapusen niku elek, hapusen. Dia mementingkan dirinya. Padahal orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau ngomong sukses itu akhlak, perilaku, perbuatannya dia. Bukan dari knowledge. Knowledge itu ranking kelima. Membuat sukses, iya. Gelarnya banyak, iya membuat sukses. Tapi ranking kelima, kalau dia sombong, tidak ada yang suka lah. Attitude, direction, cari akhiratmu, duniamu ikut. Dan akhirat bagi yang muslim bukan puasa, sholat, zakat saja. Malas jadi semangat, itu akhirat. Gak ada orang sukses kok enak-enakan, gak ada, pasti kerja keras. Saya bisa berdiri seperti ini, luar biasa perjuangan saya. Luar biasa. Tapi cuman kadang-kadang istri gak tahu. Makanya kadang-kadang ada istri yang glowing, pasti suami ini gulung kuming, pasti itu.
Saya enggak diceritakan, Anda diceritakan. Kan kasihan. Loh istri, apa yang enggak dipikir? Tikus masuk rumah dipikir, genteng bocor dipikir, pagar ambruk dipikir, pembantu minggat dipikir, anak nakal dipikir, semua. Akhirnya brain atrofi, cemet. Makanya kalau ada istri di rumah kok jalannya lurus, ini stres ya. Stres, jelas. Ya. Supaya enggak stres bisa bagaimana? The power of mindset. Ayo kita ajak pasangan kita, teman kita, sahabat kita. Itu orang-orang potensi untuk kita ajak menyelesaikan solusi ini. Makanya saya tadi lihat I2C itu ada tadi Indonesian Scientific Solution. Nah itu pas dengan saya. Kita ini ngomong solusi. Solusinya apa? Sekarang kalau kita pengen sehat, 5 organ dijaga, otak dijaga. Bagaimana? Mikir yang positif-positif. Jangan mikir terlalu berat. Yang enggak perlu enggak usah. Boleh mikir tapi jangan kepikiran. Jantung, olahraga, jalan kaki. Paru-paru, nafas, nyanyi, kan bisa. Sekarang ginjal, jangan lupa minummu. Buang air besar, banyak sayur, buah-buahan, usus dan lain sebagainya. Tulang demikian, ya kenakan sinar matahari pagi. Semua tinggal kita koreksi. Makanya kita sering scoring dan mapping. Aku berdiri, aku sehat. Aku cukup uangku, tapi tidurku kok enggak nyenyak. Kenapa? Kenapa? Aku sehat, baik, tapi mahku kok sering naik. Kenapa? Mungkin sedekahmu kurang. Mungkin kamu masih menganggap orang lain rendah di hadapanmu. Dan lain sebagainya. Itu di scoring. Kelihatan nanti. Lah mappingnya bagaimana? Apa yang kamu sudah baik menurutmu, tingkatkan, jaga. Terus, baik, membantu orang. Tapi kekuranganmu, perbaiki ojo ego, sekali-sekali kamu nurutilah pendapat orang lain, kan gitu, ya toh? Jadi keseimbangan akhirnya scoring dan mapping, akhirnya mengarahnya ke positif. Oh aku malah lama tambah baik, tambah baik, tambah baik. Lah orang sayanya kan gengsi, merasa dirinya paling hebat. Orang tua terhadap anak, pimpinan terhadap bawahan, semua itu titipan. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya ndak enak, ndak usah nyalahkan si A, si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Selesai. Tepuk tangan untuk kita. Selesai. Ya. Banyak seseorang itu dari dirinya sendiri. Ndak ada orang berbuat baik, balasannya jelek. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia berbuat baik, pasti balasannya baik. Nah itu cirinya begitu. Mari kita ulas pertama ya. Ayo kembali pertama lagi. Jangan tergesa-gesa. Jadi kalau orang tergesa-gesa, nggak fokus ya, itu ciri-ciri orang stres, sisa-sisa stres ya. Jadi cirinya orang stres itu kalau dijak bicara itu nggak fokus, itu stres. Tapi ada juga orang yang nggak ada yang ngejak bicara, tapi dia bicara sendiri. Itu yang harus dirujuk. Itu bahaya itu. Itu namanya psikotik. Ya, psikotik. Tapi yang banyak sekarang kan bipolar. Kadang-kadang diem sendiri, guyu-guyu dewe, kadang-kadang terus nangis-nangis sendiri, itu bipolar, ya. Itu namanya setengah gendeng, ya. Dan itu banyak sekarang ya. Jadi tidak usah heran. Ayo kita saling menolong, saling membantu. Paliatif, next. Jadi ranahnya adalah quality of life dan quality of death. Kalau bisa dipertahankan dia kualitasnya hidup lebih baik, tapi kalau dia nggak bisa karena multi organ failure, maka persiapkan untuk menghadap kepada Tuhannya dengan death with dignity, dengan meninggal dengan bermartabat. Dari 100 orang, maka yang siap meninggal hanya 2. 98 nggak siap. Alias kedonyan, proyek kayak pikirannya, duit ya. Nah itu, ya, itu. Ini ranah saya ini, dan saya sekarang diamanai untuk ketua selain Jawa Timur, seluruh Indonesia. Next. Terminal ill, end of life, dan dying process. Ya. Last hour of living. Jadi sakaratul maut saya. 35 tahun. Makanya kalau saya visite gitu, suster aku visite, suster yang ngerasani mesti, waduh malaikat Israel, dipikir saya pencabut nyawa. Padahal saya bagian memotivasi. Ya. Kadang-kadang yang meninggal itu orang sakit yang meninggal kadang-kadang bukan yang sakit, yang jenguk itu loh meninggal. Pernah dengar seperti itu? Pernah. Dengar di rumah sakit yang meninggal yang di sana? Enggak. Setelah jenguk tadi keluar dari rumah sakit langsung mati. Ya. Jadi enggak usah heran. Next.
Jadi paliatif adalah meringankan, mengurangi penderitaan, menjaga semangat, meningkatkan kualitas hidup, kehidupan berikutnya dan masa duka cita. Next. Nah ini contoh pasien dengan osteosarkom sudah tidak bisa apa-apa. Ibunya nangis. Mindset kita harus memberi, jangan menerima. Kalau sudah dikasih triliunan sama Tuhan, ibu aja repot, biar saya yang repot. Makanya pasien saya semua kasih susu. Obat-obat tidak ada di BPJS, kita belikan, kita urunan. Anaknya tidak bisa sekolah, kita sekolahkan. Ada hak kita, rezeki kita, yang itu miliknya orang lain. Ya itu yang tidak keluar. Bahaya itu. Tuhan yang ngambil. Lewat apa? Kebakaran. Sepeda motornya hilang, mobilnya hilang, ditipu orang, kecemplung got, ketiban genteng, diuber anjing, serempet becak, kan bisa. Tiba teko angkot, bisa aja, macam-macam. Ya, itu kita kurang sedekahnya. Ya, kalau kita sedekah mesti ditahan. Nah ini tadi, sudah tidur dia, kamu berdiri. Jadi kamu, apa senenganmu apa? Senenganmu apa? Tak tanya gitu. Aku senengannya main game, nggak kasih duit. Kamu jaga kesenanganmu supaya imunmu kuat. Nah kamu sekarang siap operasi, mau operasi, mau Pak Agus, berani kamu, berani. Kamu pengen sekolah lagi toh? Iya, ya tak siapkan. Next, ini tukang saya nyiapkan semua, memotivasi semua timnya, next, semua dokternya, next, akhirnya sudah selesai, dia sekolah kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah paliatif ya. Nggak usah kakean ngomong. Orang banyak sekarang kakean ngomong, nggak ada action. Saya termasuk kakek yang paling gampang menenangkan cucu. Nah cucu nangis itu baik budene ngomong, kenapa? Siapa yang nyubit? Kakek ngomong kabeh. Aku langsung tak gendong sini sama aku tak gendong ini langsung diem. Kenapa? Karena kantongku ada duitnya. Jadi tangannya itu langsung masuk sini. Sudah dia diem. Wong dia pengennya beli mainan. Anak kecil kan senangannya mainan. Langsung action, enggak ngomong pertanyaan terus. Dia tambah nangis, siapa yang nyubit? Tambah enggak, ono action nih. Makanya di dalam otak kita, memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Jangan mengharapkan pemberian orang. Sudah triliunan ini. Kalau kita ganti lutut, ini 200 juta sekarang. Pasang implan koklear 350 juta sampai 500 juta satu telinga. Anaknya teman saya, kemarin Pak Agus ini anak saya Pak Agus, baru saya belikan Xenia. Lah mana mobilnya? Itu tak taruh di telinganya anak saya. Duh. Dua mas. Enggak kuat Pak Agus. Kalau 800 juta. Nah kita 2. Kemarin ada orang, Agus omonganmu yang di YouTube di video, itu bener kabeh. Kenapa? Aku merasakan pada waktu pandemi itu. Aku stres berat. Akhirnya pusing terus, ternyata pembuluh darahnya lengket. Harus dipasang stent. Satu stent 200 juta. Untuk menggangkan pembuluh darah ini. Jadi triliunan kita sehat. Makanya jangan dibuat sakit. Makanya jangan malas gerak. Jangan malas menolong orang, jangan malas berbuat baik, dan lain sebagainya. Itu pentingnya harus olahraga. Olahraga harus dipaksa. Nah olahraga yang bagus sesuai mood. Sesuai dengan hatimu. Tidak ikut-ikutan. Senang line dance, olahraga. Gowes ya gowes. Nah sekarang, semua olahraganya nyontoh TikTok. Nah TikTok lama ingin itu. Ini lah stres. Orang stres kok dicontoh, kan ini kan stres menandakan deh strip. Nah kalau tua bimpong, lumayan. Pokoknya sesuai dengan moodmu, apa? Itu baru bergairah. Kan dulu waktu pandemi kan sepedaan. Sampai antri inden sepeda. Betul loh? Nah padahal nggak bisa naik sepeda, biasanya di dapur nyekel ulek-ulek kok naik sepeda kan nggak iso. Ya apa ya, tambah jelungup, tambah bundas kabeh. Kalau mau jalan kaki, olahraga yang paling manjur ya jalan kaki. Ini jantung bagus, paru-paru bagus, usus bagus, mencegah kanker payudara dan lain sebagainya, jalan kaki. Memang sebetulnya jalan kaki yang bagus itu harus pakai sepatu haknya di depan. Ini yang bagus. Kenapa kita ada masalah? Karena sering hak tinggi. Nah kuncinya kan keseimbangan. Ya gini. Cuman jangan di mall, di rumah aja ya. Kalau di mall kan dipikir jenting. Kadang-kadang orang yang aneh, itu kadang-kadang dipikir itu mindsetmu keliru.
Saya kan silakan makan loh, Pak Agus ngawur. Lah, satunya dokter ngomong jangan makan karbohidrat, jangan makan ini, jangan makan. Lah untuk apa hidup ya mati ya, nggak makan. Lah untuk apa kerja nih nggak makan? Cuman yang bahaya adalah berlebihan. Semua nek berlebihan kan nggak bagus. Ngomong berlebihan ya nggak suka, acting yang berlebihan ya nggak enak, ya. Kan sedang-sedang saja yang bagus. Kan gitu. Kita bisa ngukur kok. Makanya orang tua ojo dilarang, tapi bahagiakan. Makanya ada bapak-bapak habis pensiun kok kena diabetes, itu istrinya kakean ngatur. Berarti dikai kolup, dikai godong-godongan, ingin, wes tambah lemes, salah titik diseneni langsung kik mati. Oh sudah tua kan lambungnya kecil, masa makannya banyak, oh lambungnya sudah berkurang, penyerapannya aja sudah berkurang. Jangan disalahkan makanan. Tapi pikiran dan kelelahan itu yang membuat stres oksidatif. Tepuk tangan untuk kita. Pikiranmu. Saya kemarin ada bapak-bapak, tidak bisa jalan, rambutnya putih, kena Parkinson, gaya robot, jalan gaya robot. Istrinya lapor saya, Pak Agus, saya kena jantung, diabetes, saraf, kemudian lambung, ada satu lagi, 5 pokoknya. Kenapa itu? Karena ibu terlalu ngatur sama suaminya. Saya tanya suaminya, betul enggak? Betul. Obatnya apa ya? Minta maaf. Gitu Pak Agus. Iya. Kamu memaksakan kehendaknya. Stres. Yang dimarah itu stres. Arep lari gak iso omai cilik. Nang di ketemu. Tengah ketemu. Nang buri ketemu mana. Gak iso. Melayu nang di omai cilik. Kan gitu. Kan gitu. Jangan suka ngatur orang. Tapi bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Tepuk tangan untuk kita. Sweetness. Next. Jadi nomor 1 harus bersyukur untuk ultimate well-being. Ya. Ujian pandemi. Sampai sekarang bisa kumpul-kumpul. Luar biasa itu. Ya. Kesehatan ini triliunan. Nafas. Pasien saya minimal 2 tabung. Tapi ada yang 6 tabung sampai 8 tabung. Saat ini masih ada 3 yang masih harus pakai oksigen terus. 2 tabung saja butuh 3,6 juta satu hari. Kalau dikembalikan seperti saya 61 tahun maka 100 miliar. Tidak pernah ditarik. Baru napas. Belum anak, belum rumah, belum pekerjaan. Kalau nafas ditagih sama Tuhan. Tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang saudara hirup mulai lahir sampai sekarang. Gak bisa jawab, melet gitu. Blek mati wisan. Baru napas. Bersyukur. Kenapa orang hidupnya tidak mengeluh dia? Ya, mengeluh. Mewujudkan mimpi, hope, ya. Ini banyak orang tidak punya mimpi. Kita harus punya harapan. Panjang umur yang berkah, bahagia tadi, sejahtera dan lain sebagainya. Anak-anak nurut semuanya, ya. Anak-anak baik itu kadang-kadang ya dari rezeki kita. Kalau rezeki kita dari baik-baik, anaknya dikasih makan yang baik, ya jadi orang baik. Kenapa kok nakal? Ya koreksi aja. Makanannya dari mana? Ini tugasnya ibu-ibu. Kalau dapat duit banyak ini dari mana? Hakmu apa enggak ini? Ini haknya orang lain. Misalnya bentrok di dalam. Bentrok, nggak nerima hatinya. Ini bukan wekku, ini bukan wekku. Gak apa-apa, emplon. Terang, perang terus. Akhirnya muncul kanker, muncul diabetes, karena enggak tenang tadi. Tapi kalau itu sudah betul-betul haknya, tapi dia sedekahkan, dikeluarkan zakatnya 2,5% atau berapa, tenang deh, happy. Itulah yang namanya berkah. Jadi baik belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti baik. Itu kunci. Berkah itu selalu bertambah kebaikannya. Sehatannya, keluarganya, dan lain sebagainya, itu namanya berkah. Ya, next. Jadi fisik, psikologis, jangan mikir berat, sosial kumpul-kumpul. Seperti ini, kumpul-kumpul. Saling memaafkan, ya kabarnya api, oh gak apa-apa, ya aku sorry ya wingi ngomongku gak enak nang WA, sudah dipikir harus kita fokus lagi, langsung selnya remodeling, selnya membaik lagi. Makanya belajarlah memaafkan, bersyukur. Saya lihat di sini, saya itu kalau 35 tahun dami orang mau meninggal dunia, saya bisa lihat satu persatu orang bisa. Oh ini masih banyak utang, oh ini berari sama suaminya, oh ini jahat, ini suka gegeran ambil tonggone dan lain sebagainya. Kelihatan, oh ini seneng selingkuh, kelihatan itu. Belum meriksa aja kelihatan. Tapi yang eyes to see ini wajahnya surgawi semua.
Lihat wajah. Ya ada 1-2 yang bermasalah itu biasanya duduknya di belakang. Ya di belakang. Tidak berani tampil ya. Ya. Tapi kalau kita apa? Kita sama kok dengan teman. Hanya kesempatan aja. Makanya yang merasa tidak bagus, ojo putus asa. Tapi yang merasa dititipi banyak, ojo pelit. Ayo kita berbagi. Kuncinya hanya itu aja. Permasalahan akan selesai kok. Tapi kalau kita masing-masing ego, itu yang jadi permasalahan. Ya. Kultural, ya, toleran, spiritual. Next. Jadi yang bahaya itu mental health. WHO, Kemenkes dari 5 orang itu 1 mengalami gangguan jiwa. Jadi di antara panjenengan 5 orang mesti ada 1 yang rodok slet. Nah ini WHO kok ya. Jadi tidak usah heran. Jangan dimarahi tapi ayo dibangkitkan. Jadi ini ada orang depresi, bunuh diri itu bahaya. Kenapa kita nggak care? Kalau ada anak biasanya mau ngomong sekarang langsung masuk kamar, terus diem, itu hati-hati. Mungkin kena bullying atau apa, itu kita harus care. Kenapa kamu kok begitu? Coba cerita sama bunda atau sama, nanti kita bantu selesai. Apalagi kalau sudah begini, itu depresi berat, pasti bunuh diri nanti ya. Makanya reinstall mental dan life rescheduling lagi. Ayo kita bersama-sama lagi. Ayo kita saling berbagi lagi. Ayo kita jangan saling menyakiti lagi dan lain sebagainya. Next. Jadi kuncinya adalah kecemasan pada waktu yang banyak meninggal itu ya. Kuncinya hidup adalah kecemasan, ketakutan. Orang bahagia, sedih, cemas wajar. Tapi kalau terlalu itu bahaya. Maka ngerusak namanya HPA akses, hipotalamus, korteks hipofisis adrenal akses. Ini mengeluarkan hormon negatif yang itu menyebabkan penyakit-penyakit sekarang. Yang paling meledak adalah diabetes dan kanker. Itu luar biasa. Ya, depresi, demensia, schizofren, stroke ini banyak ya. Tapi akhir-akhir ini kalau bapak-bapak kena stroke itu biasanya karena stroke belanja ibunya meningkat ya. Ini stroke belanja ya. Beras naik, semua naik itu biasanya kaget. Autoimun ini banyak ya. Kenapa? Tidak pernah bergaul, tidak pernah keluar. Ya, zaman saya anaknya orang tidak mampu, tidurnya di barak. Bapak saya tentara, dilepas, wis ketemu sopo aja, jadi kuat. Apa tantangannya juga banyak, jadi kuat. Anak sekarang kan terlalu dimanja, terlalu dipelindungi, mau keluar gini enggak boleh, jangan. Jadi anaknya lolok ibu bingung ya, padahal dia sendiri sih ngelarang kan gitu, ya. Ah, itu. Alzheimer ini banyak ya. Kalau ada bapak-bapak kok tangannya ini pasti bojone kereng, mesti seneni ya kan, otaknya cemet ya. Jadi imun yang paling drop itu karena dimarahi istri, itu bahaya. Makanya kalau sayang, ojo dimarahi, tapi dibahagiakan. Itulah tugasnya eyes to see itu. Tepuk tangan untuk kita. Ya, bahagiakan ya. Nggak usah. Makanya mengalah, memaafkan, menolong, itu orang itu sehat sendiri. Loh, kok enak ya awakku ya? Kok enak? Ya itu karena endorfinmu keluar terus, sehingga selmu menjadi sehat semuanya. Gak perlu obat-obatan. Ya. Wah ini sakit malah obat-obatan, jor-joran. Sama obat piro 7, aku 10. Sip. Lah obat 3 aja berinteraksi apalagi 10. Nah kita sudah tua, fungsinya sudah menurun, dikasih obat terus. Ya sama dengan meracuni dirinya sendiri. Tapi coba hatinya dibersihkan, didetoks, ya. Pikirannya dibuat positif, ucapannya dibuat baik. Ucapan yang positif kan ucapan doa. Kalau aja kerjaan baik, ayo kita pertemuan, ayo kita buat ini kegiatan yang positif. Yes, oke, semangat. Nah, mesti positif, jadi obat. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ayo kita ada kegiatan ini, gak iso, aku repot, sulit. Males. Gak iso. Ya kan sakit sendiri ya. Hal yang positif toh. Kata Beverly Kabagel dalam bukunya Make Your Dream Come True hanya ada 2, clear goal, action. Kalau itu baik lakukan. Beres. Next. Itu pentingnya healing, self healing, penyembuhan diri sendiri. Penting. Healing itu penting, ini termasuk healing ini ya. Tapi kalau memang persoalannya berat ya konsul sama psikolog atau psikiater. Nah psikiater sekarang banyak yang sakit. Sing ngarep ngobati stres itu sakit sendiri. Lah kan ditakoni, sampean loro apa? Stres. Terus dokternya ngomong, aku dhewe yo stres. Nah terus apa sing ngobati? Ayo kita stres bersama-sama yuk. Ya keadaan saat ini.
Paham ya? Nah, apa dokter, perawat, bidan tidak bisa sakit? Bisa. Apa Pak Agus stres? Stres saya. Oh masuk terus. Teman bertumbangan semua. 1 minggu kadang 3 profesor. Ya. Makanya yang diturai kompresor-kompresor kayak gini ini ya. Profesor entek arek kompresor dok. Teman saya separuh terpapar. 2,5 tahun enggak pernah nyopo, enggak pernah rapat, pakai kerobong kabeh. Ketemu dijajari staf ya, jalan biasa gak ngomong. Tapi begitu staf saya watuk, langsung wedi. Betul, pernah mengalami seperti itu. Kita curiga di antara keluarga. Belum lagi pada waktu pulang. Saya kan enggak kemana-mana. Waktu pandemi. Dulunya kan keliling Indonesia. Pandemi saya enggak, stop. Ini warning untuk saya. Jadi saya kantor, rumah. Sampai rumah seperti apa? Seperti kecoa saya. Seperti coro. Padahal saya kepala instalasi, pimpinan, banyak anak buah. Tapi begitu di rumah, wis gak iso apa-apa. Karena anak sama istri wis nggo semprotan. Persis seperti coro saya. Stop. Langsung disemprot. Wis ngene, manut ae wis. Baju ini dilepas, terus kita keramas baru ketemu keluarga. Loh itu kalau 1 minggu saya kuat. Ini 2,5 tahun sampai 3 tahun. Saya terima. Ini ujian berat. Kalau saya melanggar, kena semuanya. Karena di rumah sakit itu tiap hari pada waktu pandemi fatigue, di mana puncak-puncaknya itu 30 sampai 50 orang tiap hari meninggal. Terus di UGD dari mobil langsung kik mati. Baru ke toiletnya keluar langsung kik mati man. Tiap hari, apa enggak ngeri? Ngeredek. Lah itu yang bahaya. Makanya saya harus berontak, harus keluar. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik. Kan banyak, enggak tahu di sini ada enggak? Innalillahi wa pejit itu selalu innalillahi wa innalillahi. Betul ya? Kan saya, waduh, yang mati kok lansia. Lah saya kan 61 tahun. Kan masuk Isan. Kenapa kok lansia? Karena imunnya turun, kedua banyak komorbid, yang ketiga adalah gampang cemas. Saya ngajak nyonya saya, jeng keluar jeng olahraga. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik pada waktu masa pandemi yaitu golf ya. Tapi golf wong Jawa yaitu nyapu omah ya. Rumah saya kan banyak pohon jadi ngapu omah ae wis ngene. Keringetan supaya kita bahagia. Istri saya tak suruh ngambil kursi depan teman saya kudang-kudangan dhewe ae wis timbang mati kabeh. Kan gitu. Nah, kita harus inovasi, harus kreatif. Tergantung diri kita kok kita sehat. Makanya saya katakan olahraga dipaksa, minimal jalan kaki. Saya pokok gerak. Dan ini mesti otak harus dilatih. Ya, makanya jangan diem aja, mati. Jadi mengatasi dimensi itu yang nomor 1 adalah berpikir positif. Yang kedua tolong pasangannya jangan banyak komentar, tapi pujilah. Hebat kamu, cocok, aku setuju. Kadang-kadang nggak cocok nggak apa-apa, karena banyak persoalan itu datang dari teman terdekat. Untuk menyamakan persepsi suami istri tidak mudah. Apalagi menyamakan persepsi dengan anak, dengan mantu, dengan pembantu, dengan tetangga, tidak mudah. Yang sering ganggu di rumah tangga itu 3, cucu, mantu, pembantu. 3 itu yang. Ya. Nah itu kalau kita belajar, itu pentingnya ada orang pandai, cerdas, wise. Ada orang pandai, sekolahnya tinggi, tapi nggak cerdas. Kenapa? Ucapan yang menyakitkan orang dikeluarkan. Kan sama ngantem dirinya sendiri. Kedua nggak wise. Ada pinter, cerdas, nggak wise dia. Nggak bijaksana. Orang bijaksana itu sabar, ngalah, ya wis. Kata Tuhan, siapa yang salah dia ngalah. Tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah. Maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang cerdas dia ambil. Sayangnya banyak orang dolim. Istri ngomeli suami wis diem kan wis ngalah. Saya diterusno ae, itu mundur maneh. Terusno maneh mundur maneh. Akhirnya tembok, gak iso, wis mumbul, kik mati akhir. Kan banyak seperti itu. Makanya enggak boleh. Anak juga, Bunda, aku yang salah, aku mohon maaf. Ya sudah, maafkan. Mati, orang tertekan itu mati mesti. Baru terus menyesal. Ya toh? Makanya kalau ada orang jangan alergi kritik. Kalau ada yang mengkritik kita, bersyukurlah. Orang itu masih sayang dengan kita. Orang itu tahu kekurangan kita dan kita tidak tahu kekurangan kita sendiri.
Itu salahnya kita mindset. Jadi siapapun yang mengoreksi kita selama substansinya bagus, kita terima, maka kita akan sehat kembali. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya, self healing next. Memaafkan, bersyukur, empati next ya. Terus positif kok, berkata positif ya. Relaksasi kembali Mas. Belum. Bali. Nah, ini termasuk stres ya. Belum disuruh sudah melakukan, itu stres namanya ya. Dia relaksasi, self management. Banyak orang yang self managementnya enggak bagus. Ya, enggak bisa. Dia tadi enggak mau scoring dan mapping dirinya. Kenapa aku sampai minum 10 obat? Kan beresiko jantungku, kenapa aku pakai pengencer? Untuk apa? Obat-obatan pengencer penggumpalan darah dan lain sebagainya. Itu kan ngantem lambungnya. Kan sumbernya dari hati yang bersih. Kalau hatimu masih ada penyakit hati, detox dulu. Mindsetmu harus positif, jangan ada pikiran yang kotor. Pandanglah kejadian, pandanglah sesuatu selalu dari sisi positifnya. Tidak pernah dari sisi negatifnya. Seresek-reseknya orang, setoksik-toksiknya orang, pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita. Nggak cocok sama pasangannya nggak masalah. Aku nggak cocok sama bojoku nggak masalah. Dia dari kiri, kita dari kanan pandangannya. Kan ada alasan masing-masing reasoningnya. Tapi tetap sarapan, ayo makan bersama. Ya apa solusinya ini? Fair. Yang masalah itu kalau aku nggak cocok sama iku, yo 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 nggak cocok sama iku. Yo awakmu sing bermasalah. Kan gitu. Next. Stress management. Orang hidup pasti ada stres lah. Kalau enggak pengen stres ya mati aja. Kita selesai urusan keluarga, selesai urusan lain kesehatan. Terus, ada terus. Ya kita hadapi. Stres. Itu pentingnya stress release. Seperti ini, kumpul, tanya kabarnya bagaimana. Apalagi ada materi tadi. Yang pertama dari SPOG, yang kedua dari apa tadi, kesehatan. Pokoknya intinya sehat. Sehat itu penting. Sehat itu modal utama. Uangnya banyak, enggak sehat. Enggak bisa menikmati. Makanya ada cita-cita kita kalau enggak salah, selalu sehat. Betul ya? Keseimbangan tadi. Panjang umur yang berkah. Ya, sukses, ukurannya harta dan kedudukan. Bahagia, ukurannya hati. Ada orang sukses enggak bahagia. Kan ada. Rumahnya 3, mobilnya 3 kena stroke. Yang nyetir mobilnya kan sopirnya. Dia kan naik geledekan di sebelahnya. Enggak bisa. Ada orang sukses bahagia tapi tidak bisa menikmati hidup. Yang lainnya ngelencer, traveling. Nah ini harus ke rumah sakit, harus cuci darah, harus latihan fisioterapi. Tidak bisa. Nomor 1 adalah egonya turunkan. Itu nomor 1. Kedua, mindsetmu dirubah. Bukan apa enaknya, tapi apa yang bisa saya berikan. Makanya kalau ada orang begini, ini orang males. Kalau begini, orang itu rezekinya tertutup. Yang bagus begini. Apa? Ayo. Apa? Kegiatan apa? Line dance ta? Apa? Olahraga ta? Jalan kaki ta? Ayo. Apa? Badminton ta? Boleh. Ada teman saya. Kan teman saya juga lansia ada. Pak Agus, aku boleh badminton Pak Agus. Ya boleh kalau itu senenganmu. Kan harus sesuai dengan hatimu, dengan moodmu. Umurmu berapa? 70 tahun. Yus nangarepin net ae. Gak usah pelayon awakmu. Mati sampean melayon. Wong 70 tahun. Apa sih artinya olahraga kalau bukan pertandingan? Kan menangkan lawannya. Ojo cari menang-menangan. Kasih aja umpan sing enak-enak. Pasti mulaimu ditelaktir. Kan mesti gitu. Itu orang yang cerdas. Kecuali kalau 17-an pertandingan, nah itu memang cari menang. Tapi kalau untuk happy-happy, menangkan. Kan tadi, sweetness. Bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Stress release. Ya. Jalan-jalan ke mall. Banyak saya ngajak ibu-ibu lansia, Bu akan ke mall Bu, banyak diskonan, barangnya api-api murah. Cuci gudang. Lu mesti ini kan, iya Pak Agus ya, melaku-melaku adem nang kono bae ketemu konco, sok ngopi-ngopi apa ngobrol enak tuh. Enggak jawabannya. Males Pak Agus gak ada duit, krisis. Lah Tuhan kan nuruti apa yang ada hatimu dan ucapanmu, apa ngomongmu krisis tak turuti. The power of mind. Pikiran positif. Nggak ada takut dengan makanan. Karena sudah dirubah dengan pikirannya. Hatimu bersih, pikiranmu positif. Nggak ada makanan yang berbahaya.
Jadi yang berbahaya adalah pikiranmu, hatimu, ucapanmu, dan perilakumu. Tepuk tangan untuk kita. Ada pasien datang, Pak Agus aku mau ganti lutut Pak Agus. Kenapa? Sakit Pak Agus, nyeri Pak Agus. Bu, buatannya Tuhan itu selalu lebih baik. Mungkin ibu kurang gerak. Kan lutut ada 5, 1 kontraktur karena kurang gerak. Ya gerakkan. Kedua adalah keropos. Keropos karena kamu benci dengan orang. Tadi kortisolnya keluar terus. Maka obatnya adalah kamu maafkan. Kamu kenakan sinar matahari pagi, maka tulangmu akan padat kembali. Ketiga adalah kering. Sekarang yang banyak disuntik-suntik itu karena kering. Karena kalau dipakai gerak bunyi kretek gitu. Kalau bangun klotak, berarti dengkulmu koklok kan gitu. Minyakmu habis. Maka obatnya adalah kolagen. Dan kolagen itu banyak pada kekil. Kekil itu bukan lemak, kolagen. Saya kalau kretek-kretek mesti kekil 2 mangkok. Dimakan, bukan doser-doser no sini, bukan dimakan. Kolagen. Ya, siwalan kolagen, kolang-kaling kolagen, degan itu kolagen. Jangan remeh, Tuhan sudah menyiapkan, tinggal kamu mau ndak. Mindsetmu obahan yang positif. Keempat adalah keradangan. Karena ada diabetes, ada lupus, ada imun kompromis, ya imunmu naikkan, ya. Imun itu kan harus dijaga, ya. Imun harus dijaga. Imun meningkat bagaimana? Fit, olahraga. Kedua, fresh, pikiranmu yang positif. Fun, seneng, tadi mau gerak, mau nyanyi. Food, makanan. Makanan yang penting untuk imun apa? Mineral, bukan vitamin. Mineral. Kenapa kok mineral? Mineral itu 5% dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin hanya 1%. Kenapa kok mineral yang penting? Karena tubuh kita banyak mengeluarkan mineral. Keringat mineral, ludah mineral, kencing mineral, buang besar mineral. Makanya kenapa orang mencret kok bisa meninggal? Lah mineralnya keluar. Lah mineral untuk menjalankan jantung, listriknya jantung. Makanya jangan ngeremehkan orang tua mencret. Serangan jantung pasti. Karena listriknya enggak ada. Itu yang penting. Ya, nah itu imun harusnya. Imun yang paling meningkat adalah puasa bagi ibu-ibu yang senang puasa. Tapi yang paling meningkatkan imun adalah fulus, duit, ya. Duit itu meningkatkan fulus. Makanya istri saya kalau imunnya turun ini langsung tak template iplek, ini langsung meningkat, fulus, ya. Itu. Nah kalau imun turun biasanya apa? Kurang gerak, pikiran sing aneh-aneh dan lain sebagainya, itu ya. Nah, cirinya apa? Imun turun itu biasanya gebres-gebres. Tenggorokan seri, nyeri menelan, ya, murus, gampang murus. Ada pejabat dimutasi bolak-balik ngising, itu stres, ya, karena ininya lemah perutnya itu, ya. Ada gatel-gatel di badan, di kaki, itu juga imun turun. Bapakku yo imun Pak Agus yo gatel-gatel tapi di selakangan, itu bukan imun turun karena gak tahu ganti katok, ya. Karena kena jamur, ya, kena jamur, ya. Jadi harus tahu cirinya. Perut juga gitu, sama. Saya dulu kan pernah di Puskesmas 5 tahun, tapi belum ada alat-alat canggih, CT scan, MRI enggak ada. Jadi pakai stetoskop dok, terus wawancara, sudah tahu bisa mendiagnose penyakitnya. Kalau dulu, sekarang kan enggak. Periksa apa keluhannya? Coba cek dulu ya, cek lengkap, terus CT scan, terus MRI. Nah, padahal ngomong-ngomongan ini bisa ketemu. Aku panas berapa hari, 7 hari, panasnya terus apa naik turun, kan ada beda. Nek panasnya langsung tinggi kemungkinan virus, nek panasnya pelan-pelan gini ya biasanya kecapean di usus. Tapi kalau panas disertai batuk mungkin TBC, kan begitu. Tong perut itu bisa macam-macam, kerucuk hilang, kerucuk normal. Lagi kerucuk ya stres kan gitu. Kerucuk bret mencret kan jelas gitu. Kan gampang, kan kelihatan. Saya dulu di Puskesmas, ya 5,5 tahun ya di Puskesmas. Nah, pasiennya yang datang itu lansia KB, sakit apa? Pusing, keseleo, masuk angin, pusing, keseleo, masuk angin. 5 tahun ikut terus tak balik no. Puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Ya pas wis. Ya aku cepet pindah kuduan, nek gak ngono aku iki tok menyakiti. Obatnya pancet ae ya. Zaman saya dulu 88, sekarang sudah ada lengkap, psikolognya ada dan lain sebagainya sudah lengkap. Dulu itu mek ikut tok ae. Lah ngene tok pusing keseleo masuk angin, pusing keseleo masuk angin. Wis blenger aku ya. Stress release, kemudian activity positif, helpful, happy seperti panjenengan sekarang happy.
Happy itu ada cirinya mensyukuri. Betul? Setuju enggak kalau happy itu mensyukuri? Kedua adalah jangan sensi. Jangan tersinggungan. Kok enggak dirasani tersinggungan, mencap-mencep. Apa kalau tersinggung, kamu sensi, apalagi orang introvert, jantungmu kena, tertekan, sel kankermu hidup nanti. Kan tertekan terus, orang stres itu, sampai DNA. Makanya pengobatan sekarang yang canggih di Amerika sudah ada terapi sel, terapi DNA, dan rekayasa jaringan. Kayak kita masih belum mampu, kita ini ilmunya sama luar tertinggal 300 tahun. Suwe, makanya udah gegeran naik, kan kadang-kadang gegeran. Lah bagaimana Pak Agus, aku orangnya introvert Pak Agus. Aku kalau ngomong bales juga gak iso, mesti tak pendem. Ya panjenengan sakit. Tak kasih tips mau ndak? Mau. Panjenengan kan bisa batuk, batukkan. Karena batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantungmu selamat. Jadi ada orang ngrasani tonggone watuk ae. Nek wani ya, nek wani. Ndak apa-apa. Nanti kamu sakit. Timpel terus ndak enak, benci, dendam. Oh, jantungnya kena, pankreasnya kena, livermu kena. Orang mikir, orang ngempet, itu energinya 5 kali lipat. Nek keluarkan, dipendam, risikonya jantung, mbek kanker. Tapi kalau nerocos aja, risikomu stroke. Makanya harus proporsional. Itu sehingga Tuhan menciptakan telinga 2, mulut 1. Dengarkan, baru ngomong. Ojo ngomong. Kalau bagus pujian, setuju aku. Yes, oke. Okay. Fight. Ojo kaisok, sulit. Jangan membenci. Ada kadang-kadang orang yang suka membenci, kan? Ada tak? Pak Agus, aku gak iso memaafkan orang itu Pak Agus. Ngomongannya ndak enak mungkin. Oh, terserah ibu, terserah. Tapi ibu harus tahu, lama-lama nek biarkan tulangmu kropos, livermu kena, pankreasmu kena, jantungmu kena, diabetesmu muncul. Sampean kok ya apa? Mati. Terserah. Nek memaafkan kan selesai. Selesai minta maaf. Bu itu dari salahmu, bu dari salahnya dia maafkan, selesai. Dia ndak mau memaafkan ya itu urusannya. Yang penting aku kan sudah ada beban. Dan aku tidak mau mendekati lagi. Makanya orang sikap dan bicaranya harus dijaga komunikasinya. Kan sumbernya dari situ. Ada orang ngomong terus ditarik gini, kan menghina. Loh, menghina, narik body ini menghina. Tapi ojo ngomong on. Biasa aja, ada apa? Ada apa? Ada apa? Padahal gak ngerti apa-apa ya doa. Nah, itu kan kita ngumpul dengan semua. Makanya kita ini belajar komunikasi, ngaji. Oh, kalau saya ketemu orang ini ngomongnya begini, dia tersinggung, besok enggak tak ulangi lagi. Itu orang yang baik, mau belajar dia, mau mengupdate, mau mengupgrade diri. Kan orang harus mau belajar terus. Yang ketiga adalah bisa nyanyi. Dia hidup bisa kan bahagia, bisa nyanyi enggak? Enggak bisa. Ya bahagianya untuk dirimu sendiri. Kamu belum bisa membahagiakan orang lain. Kan tadi sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Kalau kamu bisa nyanyi berarti kamu membahagiakan orang lain. Asal suaramu sing enak. Kan gitu. Nek suaramu gak enak, ya yang dengerkan kan yang stres. Kan gitu. Kok gak enak kok. Ya. Nah terakhir adalah sukalah berbagi. Nah kemudian kalau itu terjadi, endorfin meningkat terus. Selnya membaik, sembuh sendiri. Makanya orang 3 pilar kepada Tuhannya, dia selalu minta maaf, dia berusaha untuk berbaik, dicintai pada sesama, dia memperbaiki. Lama-lama badanku enak ya, tensiku normal ya, diabetesku kok enggak muncul, enggak komplikasi ya. Ini tadi endorfinnya keluar terus. Tuhan yang menilai, kamu mau belajar, kamu memperbaiki diri, tak tambahi kesehatan. Kan gitu. Tapi kamu terus dikandani koncone gak gelem sama egois, tak tarik aja, tak sentek aja, mati. Sehat dan sukses, enjoy life, menikmati hidup. Maintenance ini berat, mempertahankan kesehatan, mempertahankan keluarga baik-baik, mempertahankan anak nurut, enggak mudah. Makanya harus dipaksa. Saya pengen sehat, saya harus olahraga, genjot sepeda. Dulu saya main sepak bola, juara tenis, juara bulu tangkis sampai mimisan.
Tapi sekarang 61 tahun saya ngerti. Ya saya jalan kaki sama goes, sama teman-teman. Ada lansia, teman saya kan lansia, saya paling muda, 85, 80 tahun, goes. Boleh Pak Agus, boleh. Tapi ada yang 83, Pak Agus aku goes boleh. Boleh Pak kalau seneng. Cuman dia goesnya sampai Magetan. Surabaya Magetan. Akhirnya enggak sampai Magetan, ketemu di Puskesmas Kertosono, kepalanya dijahit rolas. Saiki wonge wis mati. Lah 83 kok sepedaan nang Magetan nih golek molo sampean. Makanya hidup seorang sakit itu 4 pola pikir, pola makan, pola hidup, agen pola. Lah ini agen pola, jelas. Kan saya banyak orang, loh sehat, gajinya naik, mobilnya ganti, ya. Wes pokok enak hidupnya kan tinggal menikmati sama anak-anak sama cucu. Lah tak waca WA-ne ini pengen kawin maneh, 11. Suami yang sukses itu pasti ada istri dan anak-anak yang selalu mensupport, selalu mendoakan. Betul? Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kuncinya kan mak-mak. Tapi kalau ada yang istri yang sukses itu biasanya ada suami yang stres. Itu mesti. Enggak sukses saya ngatur kok apalagi. Makanya ada istri kok lemu, mesti bojone stunting. Pasti stunting. Cemet diseneni terus ya. Ini kreatif inovatif. Next ya. Jadi emotional wellness, bagaimana kita bahagia terus, next. Scoring dan mapping tadi, introspeksi diri, next. Change of mindset tadi, bukan apa enaknya, apa yang bisa saya berikan. Kemudian percaya diri, kita sudah dilewati sesuatu, adaptif, kolaboratif, mau belajar terus ya. Tekun, tabah, tawakal, dan jadilah problem solver, jangan troublemaker. Orang toksik ada Pak Agus, ada. Tapi cobalah jangan dihindari. Coba kamu belajar menyelesaikan supaya grade-mu naik. Kamu pernah ketemu dengan masalah yang tidak baik. Kalau orang problem solver seperti ice tissue ini, ice tissue siapa? Ice tissue ini ya, itu kan problem solver semua. Mesti diharapkan, ono iki, kabarono, ya mesti kita rindu dengan dia. Kenapa? Dia wise, dia tidak pernah menjudge orang, dia selalu solutif dan lain sebagainya. Tapi orang troublemaker, enggak bisa. Dijak rapat ada namanya. Belum ada orangnya yang nama tok. Sesuk rapat tambah iki, gak iso aku, gak iso, iku resek. Omongannya gak enak, sengak. Omongannya males, aku gak iso teko, gak sudi. Paham? Paham ya? Ini belum ada orangnya loh. Jek nama tok loh ini. Nama tok ini. Dane ono wonge. Karena dia toksik. Makanya mulai sekarang jangan sensi, jangan alergi kritik. Terima saja. Orang yang mengkritik kita berarti orang itu care kepada kita. Tepuk tangan untuk kita. Next. Yuk happy ya. Kemudian kalau sudah bagus, institusi ini maintenance tinggal inovasi tadi ya. Tadi ada sulap ya, ada apa, ada line dance. So itu inovatif sekali. Individu, keluarga, institusi, apapun komunitas tidak inovatif, amblas dia. Ya, harus inovatif. Ya, update, upgrade, dan upload. Di-upload kegiatan yang positif sama yang lain. Ayo rek, ojo stres lagi. Wes, ayo kita bangkit, ayo kita optimis, ayo kita meraih sukses bahagia kembali bersama-sama. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, jangan membuli tapi mari kita saling menyayangi. Tepuk tangan untuk kita. Sukses menikmati dan punya mimpi dan cita-cita kembali. Ya, banyak mahasiswa saya DM S1 S2 tanya, cita-citamu apa? Mimpimu apa? Dreams kamu harus punya. Aku enggak punya cita-cita Pak Agus, aku ngelinding aja. Hidup kok gelinding aja. Itu kan enggak ngerti, kamu itu orang baik. Kalau kamu orang yang baik, maka apa yang kamu inginkan itu kalau enggak dituruti sama Tuhan, Tuhan sungkan. Itu kuncinya. Makanya harus punya dreams. Mimpimu apa? Saya dulu mimpinya pengen jadi RPKAD karena bapak saya angkatan darat. Tapi SMP saya pengen jadi Pele, terkenal waktu itu Pele. Baru SMA berubah, nggak apa-apa. Nah sekarang anak-anak mimpi, kamu punya mimpi apa? Kamu cita-citamu apa? Aku pengen jadi Power Ranger. Aku pengen jadi YouTuber. Kan sekarang gitu banyaknya, ya. Mbok jadi pengen dokter apa insinyur apa kan
Lumayan bupati, bupati ketoprak, next. Hadi happy, next terus. Nah, menjaga mental tetap semangat, self confident, open mind, positive thinking, realistic goal, ini penting. Nah, pasien saya tak rawat kanker payudara, metastase liver, metastase paru, metastase otak. Kan sudah berat, multiple organ failure. Dia sudah tidak sakit, bisa nganter anaknya sekolah, bisa ke pasar. Saya tanya, Bu, Ibu pengen apa Bu harapannya? Pak Agus, saya kalau bisa lihat saya anak wisuda, anak saya wisuda. Oh, mudah-mudahan Bu, Ibu tetap semangat ya, barangkali ada mukjizat dari Tuhan. Anaknya sekarang di mana Bu? Anak saya masih TK Pak Agus. Ya, Bu tidak usah masalah, TK sekarang ada wisuda ya. TK ada wisuda, Bu tidak usah ribut ya. TK sekarang ada wisuda Bu, jangan khawatir ya. Next. Nah, sekarang ada teori baru namanya gut brain microbiota. Bahwa orang yang makannya biasa-biasa saja, ya, godong-godongan, ya, buah-buahan biasa, itu lebih bahagia daripada orang yang makannya instan, ya. Hamburger, steak, seafood, makanan-makanan yang instan boleh. Makanya anak sekarang senangannya makan makanan ini, makanya terjadi anxious generation, generasi yang pencemas, generasi gampang marah, gampang tersinggungan. Tapi orang-orang yang dulu, makanya Ibu kalau beli sayuran, beli di melijo itu yang godongnya rodok bolong-bolong, kadang-kadang ada ular didik-didik, itu sehat. Bahagia, ini penelitiannya, ya. Ini teori terbaru dari Jepang. Ikan laut, ya, dan lain sebagainya, itu bagus. Makanya makanan yang bagus jangan lupa pecel, gado-gado, rujak, ya, semanggi. Zaman saya dulu kerupuk itu kayak iwak, kan? Saya kan gitu, makan saya intip, minumnya tajin. Saya pernah makanan sing enak itu daun singkong, terus dikasih gula abang, mbok sambel. Pernah makan apa itu namanya ya? Itu makan enak, enak itu ya. Tapi saya makan steak apa ya makan, anak-anak sekarang makan aku ya makan, biasa. Tidak benar. Duren malah istri saya itu nawari saya mesti enak-enak. Bebek, Mas, sate Ponorogo, duren musangking, sip. Saya makan semua. Kikil, wah senengan saya. Kemarin makan ndasikan, ya, ndasikan. Ndasnya kambing. Itu pipinya itu. Tidak ada kolesterol itu di lab, ya adanya. Bisa makan kolesterol. Mindsetmu rubahan positif dulu. Kalau mindsetnya positif itu dirubah nanti sama HPA akses tadi. Tapi nek panjenengan khawatir ini mau kasih kotor, derdekan, kotor, pasang ring, pasang kolesterol barang. Kan mikir pinane iki nek tak pangan kok kolesterolku ya apa iki. Jadi satenya auto, kolesterolnya naik terus. Ini satenya auto belum dimakan. Akhirnya sate ini dimakan tapi ndak dikenyah, dimut. Ini loh teori ini gut ya. Gut brain microbiota. Jadi biasa aja, hidup ya biasa aja, titipan. Bagaimana supaya langgeng, supaya berkah? Nek kamu pas enak, ojo lupa teman-temanmu jangan. Kasih sebagian, pasti kamu berkah ya. Muter terus gini. Tapi kadang-kadang makin kaya, makin rapat, makin hitung-hitungan, makin detail. Waduh, amblas, mati deh. Next. Semangat ya, ini next, inovasi supaya tidak boring. Penyakit, COVID. Dampaknya apa? Ya vaksin sama vitamin D. Vitamin D ada dua, satu duit, satu vitamin D betulan. Kan gitu. Gampang, seperti membahagiakan istri kan gampang. Kasih sayang dan kasih duit. Wis itu dong, gampang. Asam lambung, kenapa enggak sembuh-sembuh GERD? Karena enggak minum obat penenang. Kan dindingmu lemah, coba kamu minum obat penenang. Tidur, recovery selnya. Asam lambungnya dikasih obat tadi. Nah kamu ribut be asam lambungnya tok, ya akhirnya pindah-pindah dokter tadi, shopping dokter, ya ganti ini, obatnya tambah campur-campur, tambah blunder, ndak karu-karuan. Makanya penyakit dikasih kausannya. Kalau pengen sehat 5 harus dijaga. 1 keringat harus keluar, jangan malas gerak, jangan malas olahraga. 2 kencing harus lancar. Ini organ-organ penting ini. Kalau kencing keluar, kencingmu bening banyak, berarti minummu cukup, ginjalmu bagus. Kencingmu sedikit,
tapi butek, berbuih. Berarti minummu kurang, kamu makan enak-enak, ginjalmu bermasalah. Kan gitu. Kencing kok warnanya coklat, kamu kecapean, livermu kena. Makanya jangan anti gula. Sekarang kan jangan makan gula, jangan makan garam. Kamu tidak makan garam, lumpuh kamu, keluar gondokmu. Tapi jangan berlebihan supaya tidak memberatkan ginjalmu. Tapi penting, makanya makanan yang enak mesti rodok. Rodok asin, rodok kecut, rodok pedes, rodok manis. Kan rodok, ya toh? Kan mestinya. Tapi nek kemanisan yo gak enak, ya. Kepedesan yo gak enak. Pitsi itu pemicu daripada kanker. Jangan lupa. Makanya yang seneng pedes-pedes ya ojo berlebihan, ya. Selain untuk lambungnya, kan gitu. Jadi kencing. Nah kencingnya ini kok warnanya merah. Hati-hati ada batu di atas. Ada bibit kanker dari prostat, dari kandung kemih. Kelihatan. Kencingmu kok dirubung semut. Berarti kemungkinan kamu diabetes. Nah kencingmu bawa batabit nong ini kan semutnya kena jangkrik, ngamuk semutnya, ya gitu. Ya, kencing kok ada nanahnya, ya selingkuh kamu mesti, kan gitu. Enggak apa aku kencing di tembok, gak mungkin, mesti nang wali tembok ono cewek, mesti. Wekmu tembus kan gitu. Dokter kok dibujui kan gitu. Yang ketiga apa? Saluran buang air besarmu harus lancar. Harus tiap hari keluar. Makanya jangan lupa minum air putih, makan pepaya, gerak. Gerak itu membuat usus itu bergerak. Iya itu, ya. Kan ada yang 3 hari enggak buang air besar, itu risiko kanker usus. Kan mulai banyak di luar negeri, makannya enak-enak, daging kurang serat, akhirnya numpuk. Nah ini kan isinya kuman, jadi itu grogoti ususnya, kena kanker usus. Makanya nek bisa, bagaimana supaya keluar terus? Tolong minum air putih hangat atau kamu suka cincau. Cincau itu membuat soft tuner. Berakmu halus, gak usah ngeden, selurut. Itu cincau. Ya kita kan bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kalau buang air besar sudah dipotol sama Tuhan, sama Allah dipotol. Coba nek gak dipotol, panjang guntingi dewe. Tambah berat lagi, guntingi loh. Coba sphincter aninya gangguan, mangap gini terus. Kan ndak potol-potol, panjang jupuk gunting. Guntingnya tanaman dijopok gawe muduli mau. Tambah soro. Makanya kalau buang air besar ikhlaskan, ojo dicari lagi. Kadang-kadang plung digoleki mau pastel teko. Astusi nang ndi iki mau pastel. Lah apa goleki pastel barang wis putul kok, goleki pastel barang. Karena enggak pernah mikir gitu, dipikir, oh enak legone rek. Coba orang. Keempat, orang enggak bisa kentut. Coba di rumah sakit enggak bisa kentut, perutnya besar, dimeteri, ditusuk supaya keluar. Nah, berapa orang yang kentut bersyukur? Kadang-kadang jalan metu, yes, ngono meneng ae gak ngomong blah. Ya bersyukur. Malah koncone lungguh-lungguh dilewatinya rasakno. Jantung LDL. LDL ini tidak boleh lebih dari 100. Lah aku kok 130. Ya HDL-mu naik kan. Kamu rodok guyonan titik. HDL-mu naik, LDL-mu turun. Kan gitu. Keseimbangan. Trigliserid ini, darahmu kental. Tidak boleh 130. Kadang-kadang 300, 600. Lah kamu risiko buntu. Kamu ada stres sedikit. Stres itu kan membuat pembuluh darah kan tidak karu-karuan, kaku. Makanya 35 tahun itu sel pembuluh darah mengalami aterosklerosis. Jadi mengeras deh. Jadi lemak itu ada 2, satu di dalam pembuluh darah, satunya di luar pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah kamu olahraga, keringetan, dia akan cair. Tapi yang di dalam pembuluh darah ini kamu geret dengan air hangat, ya, dengan banyak sayur, buah-buahan, ikan laut, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk mengikis ini tadi. Ya bagaimana caranya supaya bisa turun? Kalau kamu trigliseridmu tinggi, maka nasimu dikurangi. Yang dulunya munjung ganti peres, yang peres ganti separuh. Kenapa? Kalau begitu kamu makan nasi sedikit, kamu bisa makan steak, bisa makan sate. Kenapa? Karena yang lemaknya dihancurkan. Tapi kalau nasimu banyak, maka yang dihancurkan nasinya, lemakmu tambah terus. Di situ masalah. Itu tadi yang katakan saya kan scoring dan mapping. Oh hasilku kok begini. Oh aku masih suka marah-marah. Ya kamu introspeksi diri, kurangi marah-marahnya.
Kan gitu. Seperti diabetes. Diabetes yang banyak biasa usia 40 tahun kan tipe 2. Nah tipe 1 pankreasnya rusak. Pasti transplant pankreas atau tergantung insulin. Tapi yang banyak karena lifestyle. Tipe 40 di atas 40 tahun. Emotional kontrolnya tidak bagus, makan amburadul, malas olahraga. Kalau itu di range lagi, ya menengah lagi. Membaik lagi. Kan gitu aja. Jadi kita sering scoring dan mapping. Apa enggak? Kan ada warning, ada alarm. Awakku loro kabeh, istirahat toh. Duitku kok kurang, sedekahmu tambah ono. Sirahku kok ngelu, ngopi yo. Kan gitu. Bojoku kok ngamuk ae, yo ijolno. Kan ngono ya. Kan gitu ya. Diabetes mellitus. Apa yang berat? HbA1c. HbA1c jangan lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 terjadi kerusakan pembuluh darah besar dan kecil. Makro dan mikro angiopati. Diabetes itu yang bahaya kan komplikasinya. Cegahan bagaimana? Kendalikan ini. Selain gula darah puasa dan 2 jam PP-nya. Tapi yang penting ini. Kolesterolnya juga dikendalikan. Tapi caranya sudah tahu. Tapi ini yang berat. Makanya saya kemarin dijemput orang, masih muda, kamu diabetes ya? Iya. Berapa HbA1c-mu? 10 Pak Agus, turunkan. Jangan lebih dari 7. Kamu nanti kena semua, apa komplikasinya? Atas stroke, mata buta, jantung sudden death, mati, TBC, ginjal, liver, kena semua, gangren, kena semua. Ya, nah ini dikendalikan. Ya, HbA1c. Kanker, faktor risiko, saya senang. A1c ini tidak ada yang merokok ya di sini. Saya bangga sekali. Tidak ada. Di sini, di luar saya tidak tahu ya. Ya. Nah, sebetulnya rokok itu ya tidak bahaya ya, tidak bahaya. Saya ini kan mertua saya itu 86 tahun, perokok berat. Saya ini diangkat mantu karena setiap ulang tahun tak kasih Jisamsu 1 dus. Saya diangkat ya. Tapi dia sedekahnya tinggi sehingga ditahan dengan itu ya. Rokok itu ada bahaya, ada manfaatnya. Cuma yang ditulis bahayanya, bahaya kanker, jantung dan lain. Tidak pernah dimasukkan manfaatnya. Harusnya sejajar, ada bahaya, ada manfaat. Orang bisa baca. Ada 3 besar manfaat perokok. Yang pertama pencuri takut, ya. Orang mau masuk di dalam masih ngerokok. Nah, efeknya rokokan batuk. Pencurinya mesti lari, ya. Itu keuntungannya. Yang kedua anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang perokok juga lari. Dan orang perokok biasanya nafasnya terbatas. Terus berhenti terus ndodok. Pas ndodok anjingnya ngomong, lu jupuk watu padahal ngatur napas ya. Yang ketiga orang perokok itu biasanya orangnya romantis. Mesti bagus. Dia enggak jahat, enggak kereng. Mesti halus. Iya, kenapa? Setan takut. Dia ngerokok di teras, setannya nyedek. Lu geni aja dimut rek dan nyewa aku melewayu setan. Kan orang perokok kan makan api, ya. Duh, api aja dipangan lah. Aku ya opo kan setan dari api, lari setannya, ya. Jadi orang perokok itu jauh dari setan, ya. Deteksi dini, sarari, pap smear. Ini ibu-ibu harus pap smear. Kalau enggak pap smear, keputihan tidak selalu kanker. Tapi kalau putihan ada perdarahan, ada nyeri di pinggang, jelas kanker serviks. Makanya jangan ngeremehkan hal-hal yang kecil. Itu ada warning, alarm. Periksa ke dokter kandungan. Dokter kandungannya nanti yang meriksa. Bu, enggak apa-apa. Ini kecapean dok, istirahat, tak kasih vitamin. Oke. Bu, ini jamur. Ibu tak kasih ini anti jamur, enggak apa-apa. Tapi diperiksa yang ahli. Jangan ngarang sendiri. Sekarang kan wis gak apa-apa. Ternyata kanker. Waduh, wis stadium tinggi. Periksa dokter spesialis kandungan. Cari yang tua. Karena tangannya keder, enak ya. Yang tua tangannya keder, tadi rada keri, enak, bagus. Ya ini, pap smear ya. Parkinson, serious mental illness. Next. Ini warning tadi. Ada alarm. Di atas 50 tahun kencing terasa tidak tuntas, netes. Ya prostat. Tambahi minum air putih, minum air degan, mineral ya. Mineral tadi menguatkan selnya, ngurangi lemaknya, jangan males gerak. Jadi mengantisipasi. Kalau sudah sakit lebih berat. Sariawan tidak sembuh-sembuh, hati-hati kanker lidah ya. Jangan perut terasa sebah penuh disertai dengan kencing seperti teh. Hati-hati hepatitis ya. Itu kan
ada warning. Next. Ya, tanda-tanda perut tadi, batuk. Batuk, kungkung terus ya virus. Hati-hati. Atau batuk terus-menerus, tidak sembuh-sembuh. Apa? Kanker paru. Hati-hati. Ada batuk yang di sini, nah, perokok, bronkitis. Ada batuk 2 minggu, tidak terus-terusan, tapi badannya tambah turun, malam kadang-kadang greges. Kemungkinan TBC. Ya. Ada ibu yang batuknya kayak gini, tak. Itu duit entek. Bu, gak enak kopi. Oh, gak digawe no mek bolak-balik watu ae. Iku kopi ambek gulane entek kabeh, ya. Dia ada suara nafas ngik asma, ya. Grek bronkitis. Nek Covid gak iso napas. Wong badhe kok. Temen saya itu malam sret pakai oksigen, pagi wis hilang. Makin takut makin. Next. Jadi perlu vitamin, mineral, suplemen boleh, imunomodulator boleh. Sudah tua, tidak mungkin dari makanan. Tidak bisa lah. Sudah 60 tahun grafiknya turun, 40 tahun tuh grafiknya turun. Harus ditambah ini. Wis makannya gak enak-enak, diseneni kayak daun klopo, daun degan ya kabeh, daun pintu dimasukno pisan ya. Terus gak dikai vitamin, ini lemes, ndek mati, kik, ya. Suplemen, imunomodulator, antioksidan, minum air, nah ini penting. Kalau sudah tua, tambahi susu 1 gelas, terserah apa susu apa yang cocok. Saya Entrasol Platinum, ya, yang ada untuk jantung sama otak, kan gitu. Itu sebagai ikhtiar. Kalau enggak pakai itu enggak bisa, sik mikir, sik masuk kerja. Next, nah. Jadi sel bentrok ini kalau makan haknya orang lain. Sel damai, dorman. Ini dia sakit, aku kena kanker. Tapi terima kasih ya Allah, saya diingatkan, saya akan berusaha untuk berobat. Saya baik dengan dokternya, saya baik dengan yang ngantar, saya baik. Semua baik dijalani dengan ikhlas, maka selnya kuat. Sini kuat semuanya. Ya selnya diem, dorman. Tapi ini marah sama yang nunggu, marah sama jadwalnya, marah sama yang kemo, marah singen turun semuanya, makan amblas, ya. Nah ini sel bahagia seperti panjenengan, ya masuk di komunitas ini, menolong, happy. Sel mengkeret tadi dipikir kabeh, otaknya cemet, ya, liver kena. Sel bergairah, ini seneng, tapi bergairahnya dengan medsos, ya ini mengurangi kebahagiaan. Kalau bahagianya dengan komunitas tadi, line dance, nyanyi, olahraga, goes, pimpong, itu bahagia sesungguhnya. Ini bahagianya di medsos, langsung. Makanya generasi sekarang itu dilihat, generasi sekarang dilihat, jarinya mesti jempolannya miring, ya. Makanya generasi yang akan datang ini kena medsosan gini tangannya, ya. Next, karena sudah. Makanya saya tidak pintar dengan medsos. Ingin sehat, jangan emosi, jangan egois, jangan sensi, jangan membenci. Next. Jadi harus memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong, dan membahagiakan. Next, terus. Terakhir. Ya. Nah, sekarang saya mengembangkan service of happiness, membahagiakan. Next. Ini Pak Andreas, ini sahabat saya. Ya. Kalau ke kantor mesti ngobrol dengan dia. Dia kena kondrosarkum di sini dadanya. Didiagnosa oleh dokter ahli sel, usiamu tidak sampai April 2021. Dia ketemu saya 2023, ngobrol dengan saya. Ya Pak, ya Pak, ada keluhan? Tidak ada Pak Agus. Paliatif ya Allah. Sip, next. Pak kamu ulang tahun ya Pak hari ini Pak. Iya Pak Agus. Sik tunggu sebentar, aku tak beli roti, kita makan bersama. Bahagiakan. Tidak usah takut mati. Di dunia tidak ada yang pasti. Mati adalah pasti. Cuman kapan, di mana, kita tidak tahu. Bisa panjenengan dulu baru saya bisa, atau saya terakhir panjenengan dulu ya bisa. Next. Ya. Next. Makanya ketemu ini saling mendoakan, bukan happy-happy toh. Ini resep panjang umur itu silaturahim, betul? Nah, ini staf-staf saya. Ini kalau ada gedung warnanya ungu kok ada kupu-kupu, ini tempat saya, paliatif ya. Artinya kupu-kupu bahwa hidup itu indah, tapi kalau kena kanker dia rapuh. Makanya kita harus saling tolong menolong. Next. Ini staf saya semuanya ya.
Ini dari berbagai multidisiplin. Jadi paliatif itu holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas. Servisnya harus champion, layanan juara, sepenuh hati, bukan separuh hati atau seperlu hati. Makanya ibu ojo repot, biar saya yang repot karena saya sehat. Ya, ibu perlu bantuan. Ayo kita sama-sama. Gitu. Next. Ini happiness ya. Next. Terus kalau happiness maka keluar hormon positif. Next. Terutama endorfin. Kalau endorfin seperti sekarang ini, maka painkiller. Tidak ada. Ini kekuatannya 300 kali morfin. Senyum, tertawa, ya, meditasi, yoga, ya, olahraga, beribadah yang khusyuk, sedekah. Ini semua obat. Ya, ini. Ya, senyum, tertawa, ya. Pada waktu anak-anak itu 400 kali kita senyum tertawa. Setelah tua tinggal 15 kali. Kemana yang 385? Makanya cepat tua, ya. Makanya kita senyum lagi, tertawa lagi. Senyum itu yang penting harus ada pasangannya, ya. Ajak sendirian, ya. Jangan sendirian. Sendirian dengan ya. Senyum itu ya coba tak naikkan 315 tapi ya pokok ningkat lah karena memberi tanpa kehilangan. Coba ngomong Q. Q. Q itu bukan keju, Q, linu, tapi di sini ada 33 otot berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Karena oksigennya banyak masuk. Tapi kalau dia sudah tua maka awet tua, ya. Kalau sudah tua enggak bisa muda lagi, tapi enggak mati-mati, ya. Coba Q. Tarik X. X harus sama, ya. Jangan Q X ini stroke, ya. Q X stroke ini, ya. Coba mencong. Cirinya stroke itu kalau mencong salah satu. Makanya kalau ada bapak-bapak kok bangun tidur satunya begini, satunya begini, ini gejala stroke. Ya. Terus dijak omong nggak bisa. Tadi malam masih nobar bersama, teriak-teriak, begitu pagi dijak omong nggak iso. Ojo malah ngomong, nggak iso, ini stroke ini, serangan stroke. Jangan kalau serangan stroke jangan lebih dari 3,5 jam. Ya, golden periodnya 3,5. Dulu 6,5 jam, sekarang 3 jam. Makanya kalau ada orang gejala stroke, maka ndak usah nunggu keluarga, ndak usah, cepet ambil mobil, cepet larikan. Kalau dia buntu, digerakkan lagi. Kalau dia pecah, disetop pembuluh darahnya yang pecah tadi. 3 jam. Ya, sekali lagi kalau ada ini penting ini untuk keselamatan. Kalau lebih dari itu terjadi kecacatan nanti. Ya, coba Q, tarik X. Kalau orang itu ikhlas dengan hati, maka harus ada body language. Kepala ditundukkan sedikit. X. Nggak usah Q, X. Nggak usah teman-teman. X. Coba Q, X. Sekarang Q-nya disimpan, karena melatih otot aja. Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Jadi ibu begitu pulang, ayah X. Ayahnya masuk kamar mandi dicegat, ayah X. Ayah ngguga anake, lele tangi oleh ibumu mari teko pertemuan aistusi kok ngene lele. Ibu langsung jawab, ya ekspresi, change. No change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita. Next. Mengubah tantangan menjadi peluang, ya. Bersyukur, optimis, ke depan bangkit, jeli melihat peluang, lakukan perubahan, fokus, sukses dan mandiri. Ya ini ya, self confident, good skill, high experience, educational support, big model. Kesehatan adalah modal yang luar biasa. Next. Tips dan trik menjaga mental wellness, mensyukuri nikmat, tetap fokus, mengubah stres menjadi sukses, punya mental sukses. Osmit, optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas ya. Suka menolong dan kreatif inovatif. Next. SDM yang sukses bahagia tidak cukup IQ saja. Titelnya banyak, profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN, Siskamling, KB. Tidak apa-apa, bagus. Cuman dia nilainya di mata Tuhan rendah. Lebih tinggi adalah emotional quotient. Tidak dia gampang marah. Oke, tidak gampang marah ya. Yang ketiga spiritual quotient, takut pada Tuhan. Sekarang takutnya masih sama KPK ya. Kedua takut sama BPK, yang masih banyak takut sama PKK dan Dharma Wanita. Itu masih banyak. Active education, social intelligence. Care, next. Makanya putri Indonesia tidak cukup cantik, cerdas, harus butuh motivasi dari saya ya. Next. Ini sampai terharu ini nangis.
Nah, tapi ini yang naksir saya ini. Ini yang naksir. Saya sama dia sama-sama pinginnya. Saya pengen mendekat, dia pengen menjauh. Itu aja. Next. Nah, ini SDM ya, sudah jelas. Ini unggul semuanya. Next. Next. Terus. Next. Terus. Nah, bekerja. 3B. Profesional, proporsional, passion dengan hatimu. Next. Komunikasi efektif ya, menyamakan level. Kalau itu tukang beca, orang enggak, kita harus begini. Gini itu gampang, tapi gini. Nah. Next. Fokus, fleksibel, disiplin, ya. Next. Akhlak mulia, next. Dan moral yang baik, next. Resep panjang umur, ini yang berkah. Good gen, gennya harus bagus. Kalau dulu enggak ada good gen, karena saya kecekele. Saya sama nyonya saya ya konco sak kelas. Dulu teman satu kelas waktu SMA, sekarang teman satu sarung, ya. Kalau sekarang kan ada merit counseling, dilihat orang tuamu apa, oh ada riwayat kanker, orang tuamu diabetes, kamu harus hati-hati gini. Tidak selalu muncul, tapi bisa diantisipasi. Good diet, makannya harus yang seimbang dan bergizi, ya. Sudah tua harus bergizi, jangan yang tidak enak-enak, kasih yang enak-enak, ya tidak akan. Good exercise, jangan males gerak, ya. Pensiun masih banyak waktu, harus banyak gerak. Good habit, alhamdulillah tidak ngerokok, tidak suka melean dan lain sebagainya. Good spiritual, dekat dengan Tuhannya, ya. Kalau ini bagus semuanya kok sakit, ya good luck, nasib, ya. Terakhir sini goodbye, wiswayahe, ya. Tidak apa, mau kemana lagi, tapi kan sudah melalui ini. Next. Nah, terakhir pesan penting, mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat dan maksiat, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat. Maka harus beribadah, harus berubah, dan harus sedekah agar hidup lebih berkah. Tepuk tangan untuk kita. Next. Tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi. Next. Drive your fighting spirit, tetap semangat. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan 30%, action 20%. Kalau itu kita lakukan 100%, mimpi-mimpi kita akan terwujud. Innovation, dan terakhir good, drive your the best attitude, ya. Perilaku yang baik, ya. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Tepuk tangan tuh. Coba suaranya yang sini, coba. Kalau hidup tadi harus ngomong suara. Dururururu. 1, 2, 3. Dururururu, jangan kalah semangatnya. Durururu, wow, 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 wow. Begitu masuk pulang ke rumah, selamat sore, assalamualaikum. Yang keluar mbok sing tuwek, ibu langsung masuk. Dururururu, durururu, mbok mumbul. Bu, ibu habis pertemuan aistusi kok gini bu, langsung mbok. Ekspresi, mbok, ekspresi. Change. Nggak bisa, mbok sudah, giginya sudah habis. Ya cobaan mbok, cobaan. Ya wis. Aduh. Top, untumu mencolot kabel. Next. Yuk action positif, selalu berdoa. Next, terakhir. Ini waktu saya memberikan motivasi di Pusterat Angkatan Darat ya. Jenderal-jenderal, next. Ini next bersama istri, ini Kejaksaan Tinggi, next. Ini Polri, next. Ini di Dansesko Angkatan Darat kemarin, ya, next. Ini calon-calon jenderal, ini lak melok, next. Ini waktu di Teras Malioboro, ya, UMKM, 800 UMKM, next. Saya seorang pendaki gunung yang mencintai alam, ya. Saya mendaki gunung. Next, ini yang saya tarik adalah Blue Fire, ya ini dia ada di Ijen, ya di Banyuwangi. Next, saya ke sana setiap bulan sama tim, ya. Next, jangan lupa harus pakai masker, pakai lampu di sini, ya. Sopir saya hampir meninggal gara-gara tidak pakai masker. Jadi kalau ada belerang jangan dilawan. Nah, ini dilawan, menghirup 2 kali langsung sesek, ya. Next. Nah, berangkat jam 12, keluar jam 4. Ini ketemu Blue Fire jam 4. Api biru, ya. Ini langka. Next. Ini
di pegunungan tertinggi di Indonesia sama teman-teman. Next, ini waktu di pegunungan Alpen ya di Swiss, berat ya medannya, dingin, tapi tidak usah nyari saya tidak ada di sini. Ini orang lain ya, orang luar ini ya, orang luar bukan saya. Terima kasih. Next, itu yang bisa saya sampaikan. Tepuk tangan untuk Aistusi yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan ayo bangkit, ayo optimis bahwa kita ke depan akan lebih baik, lebih sehat kembali. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.